Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 22 Februari 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita dengan kondisi Udah Boleh Buka Mata akan menganalisa pergerakan saham-saham yang menurut kita menarik sepanjang perdagangan hari ini, dan tentu karena mata kita sudah boleh dibuka, kita sudah bisa membaca pergerakan bandarnya untuk keputusan trading kita di hari-hari yang akan datang. Oke, langsung aja. Kondisi saat ini IHSG sedikit, karena kondisi IHSG menurut saya sedang sangat menarik untuk dibahas. Ini kondisi IHSG saat ini so far dalam kondisi sangat baik, sangat sehat di tengah banyaknya ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ada resesi di Jepang, mudah-mudahan ada negara-negara lain juga yang mengalami resesi. Hal tersebut tampaknya masih jadi acuan utama buat para investor retail menjual sahamnya ke investor asing, yang membuat IHSG terus bergerak rally, terus bergerak naik sampai perdagangan hari ini, sampai perdagangan kemarin. Walaupun hari ini kalau kita lihat ada sedikit penjualan investor asing sebesar 412 miliar, nggak besar sebenarnya kalau lihat 412 miliar ini kalau dibanding akumulasi yang sampai seingat saya sampai 11 triliunan pada hari-hari sebelumnya. Jadi ini kondisi yang bagus biar IHSG cooling down dulu, biar karena takutnya kalau investor lokal euforia dia nggak mau menyerahkan lagi sahamnya ke investor asing, dan kalau gitu IHSG nggak bisa naik lagi. Jadi harapan saya ini hanya jeda sementara untuk memicu atau untuk memaintain kekhawatiran investor lokal supaya IHSG bisa terus bergerak naik. Kondisi saham sangat baik. Podcast sebelumnya saya bahas 5 pilar IHSG, mayoritas dari 5 pilar IHSG masih sangat baik, dan sedikit bocoran aja bahwa saat ini posisi saya sudah hampir 100%. Saya jarang untuk 100% dalam posisi full stock, itu sangat jarang. Jadi karena secara teori ada lebih bagus kita sisakan at least 5 atau 10% dalam kondisi cash untuk jaga-jaga kalau seandainya IHSG jatuh dan lain. Cuman saat ini saya hampir 100% cash. Hampir 100% itu kenapa? Karena kadang ada saham yang hampir 100% stok, hampir kadang ada saham yang saya jual, ada yang dibeli lagi dan lain, jadi nggak pernah full kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya margin ketika bid yang saya pasang, kebanyakan margin udah itu saya lepas lagi besoknya. Tapi itu kondisi saya masih sangat optimis dengan kondisi IHSG, apalagi dengan banyaknya ketidakpastian saat ini dan naik. Dan hal menarik lainnya, saat ini walaupun saya tahu itu nggak elit, nggak cocok dikatakan oleh para indikator atau malu-maluin, tapi saya harus mengakui saat ini lebih dari 60, mungkin ya lebih dari 50%, ya sekitar 60%-an ya mungkin, ya, tapi nggak sampai 70%-an. Saham yang saya miliki itu ada di 5 pilar IHSG. Kayak gitu. Garing memang menurut tahu garing nggak ya? Memalukan memang, cuma ya menurut saya itu kenyataannya. Karena menurut saya saham-saham itu sangat-sangat menarik, sangat mudah cari cuan, dan ngapain pusing. Kalau saya bisa dapat 20-30% dari saham itu, jujur saya nggak mau pusing-pusing cari saham-saham bandar lokal, bandar saham supir angkot dan lain-lain, nggak harus. Itu saya pribadi, tentunya saya nggak menyarankan Anda menjual semua saham Anda, pindahin ke itu, nggak. Karena saya punya dalam kondisi kayak itu juga adalah proses average up dari pembelian yang nggak sampai setengahnya, mungkin 3 bulan yang lalu. Sekarang terus average up, maintain profit, karena saya ngerasa saya bisa ngurus yang lain, saya bisa profit cukup memuaskan, saya melakukan itu. Segitu baiknya, cuma nggak usah saya spill di sini, nggak usah kita tebar optimisme di sini, yaitu sharing aja buat teman-teman yang setia nonton podcast ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas saham yang sedang hot. Ini ada VKTR. VKTR itu ini saham menarik. Jadi katanya sih saham bis listrik ya, punya grup Bakri. Hari ini naik 17,3%. Ini saham bandar IPO menarik. Jadi 2 hari yang lalu kata mereka ini VKTR dan IMAS melakukan kerjasama untuk bentuk perusahaan patungan, dan sahamnya langsung melesat. Tapi yang melesat ternyata bukan IMAS yang besar, tapi VKTR yang melesat 17,3% pada perdagangan hari ini. Dan menarik lagi, saham ini itu kalau kita lihat isinya ada keluarga Bakri di sini, ada sekuritas elit. Menurut saya ini IPO ciri sekuritas elit, ada Cipta Dana, Samuel dan Trimegah. Ini sekuritas orang-orang berduit biasanya ini.
Dan ini dan juga ada selain ada The Lord Ahmad ini ada juga Anindya Bakri. Banyak yang mempertanyakan tentang kemampuan konglomerasi tertentu dalam mengurus bisnisnya. Ada bilang wah kalau konglomerasi itu bisnisnya nggak ada yang benar, utangnya gede dan lain. Banyak yang mempertanyakan itu. Tapi mempertanyakan silakan aja sih. Cuma kalau saya yakin konglomerat di balik perusahaan-perusahaan ini, meskipun mungkin Anda mempertanyakan bisnisnya, kemampuan mereka mencari keuntungan dan kekayaan dari bursa saham itu sudah nggak perlu kita pertanyakan lagi. Dan menurut saya itu yang paling penting. Itu jauh lebih penting dari sekedar ngurusin bisnis gitu. Kadang-kadang bagi David aja nggak pernah ngapain kita mikirin cara orang lain ngurusin bisnis dia sendiri kan. Yang kita beli sahamnya, yang kita expect sahamnya segera digoreng setinggi mungkin. Hanya itu umumnya investor berharap kayak gitu. Menarik di sini beritanya, jadi sedikit berita. Jadi beritanya baru dirilis hari ini. Sementara sahamnya sudah digoreng dari dua hari yang lalu. Sementara kesepakatannya di sini, beritanya baru rilis di sini. Udah naik dulu baru dirilis dan hari ini juga bergerak naik. Dan beritanya cukup menarik. Jadi sebenarnya saya ini beritanya dan disebar di waktu yang bersamaan di berbagai media. Ini bukan sesuatu yang murah ya, nyebar berita di banyak media sekaligus itu bukan sesuatu yang murah. Misalnya ini mereka ini highlight beritanya, mereka sepakat bekerja sama meningkatkan inovasi dan mempercepat adopsi kendaraan listrik dan EV di Indonesia. Jadi ini mereka tiba-tiba sepakat antara Sinarmas Mas dan VKTR sepakat untuk mempercepat kendaraan listrik. Mungkin sebelumnya nggak sepakat, satu pengen memperlambat, satu pengen mempercepat. Saya nggak tahu apa, karena sebenarnya kalau ngomong di situ seluruh dunia udah sepakat gitu. Apa urusannya mereka tiba-tiba sepakat? Emang apa bagusnya kayak gitu? Atau mungkin VKTR walaupun jualan mobil listrik, tapi mereka sebenarnya belum sepakat. Mereka mikirnya diperlambat atau apa, kita nggak tahu. Padahal itu kenyataannya sekarang ini dan bahkan ada yang menarik di sini. Ada berita, ini contoh berita-berita yang ya istilahnya oke lah gitu ya. Berita yang ditujukan untuk para pahlawan bursa. Bahkan sampai yang mungkin nggak banyak tahu, bahkan dikatakan mengingatkan saja VKTR baru melantai di Bursa Efek pada 19 Juni 2023, which is sudah lama sebenarnya, tapi ngerasa harus penting diingatkan dan dibilang baru. Karena kalau value investor bilang perusahaan itu harus tunggu dulu beberapa tahun baru harga sahamnya bisa digoreng, walaupun itu tidak benar tentunya. Cuman kan banyak orang yang percaya gitu, kalau udah IPO sudah konsolidasi baru digoreng. Dan Komisaris Utama Anindya Bakri mengatakan bahwa pihaknya berniat mendukung rencana pemerintah membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Ini saya nggak tahu, baru sekarang ini setelah hampir setahun masih sekedar niat atau sudah dilakukan kita nggak tahu, tapi yang penting adalah sahamnya tentunya digoreng. VKTR melesat 8.607% ke level 163. Ini kenaikan yang luar biasa walaupun saya nggak tahu ngitungnya gimana ini. Jam 10.15 bisa naik 867%, nggak tahu. Tapi tentunya itu akan mengundang euforia bagi para pahlawan bursa. Sementara saham IMAS pada waktu yang sama cuma naik 1,66%. Jadi terlihat VKTR lah yang ini dengan niat dan kesepakatan mau mempercepat adopsi kendaraan. Saya nggak tahu ini secara fundamentalnya di mana, tapi ini tentunya berita penting yang harus diberitakan berbagai media di waktu yang bersamaan untuk kepentingan-kepentingan tentunya yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Dan menariknya di sini harga VKTR ini udah naik sejak IPO terus turun, tidur dan naik. Saya jujur, saya lagi edisi jujur mungkin. Saya jujur VKTR ini saya sempat punya dalam jumlah banyak. Dan ketika IHSG bullish, saham menarik yang saya bilang tadi, sedikit-sedikit saya jual, sampai hampir habis. Seharusnya sih masih untung ya, cuman bagi saya untung 2-3%, nunggu 2-3 bulan itu bagi saya sebuah, ya bukan kerugian sih, bagi saya sesuatu yang tidak saya, kalau bisa nggak saya ulang lah, kalau bisa gitu ya. Jadi saya jual, pasang jual beberapa bulan, tiba-tiba aja terbang. Kenapa saya beli? Jadi menarik VKTR ini.
VKTR ini sebelum dari hari IPO sebelum digoreng. Ini tools IPO Hunter, cuman saya tunjukkan beberapa poin aja karena Anda bukan alumni. Jadi after IPO sahamnya di buyback lagi sama underwriternya. Underwriternya ada IF beli 480 ribu lot, ada KI beli 6,3 juta lot, ada LG terima gas 198 ribu. Tadi saya bahas ini broker-broker elit, dia membuyback sahamnya, jadi harga sahamnya digoreng, turun dan pelan-pelan di buyback di dekat harga IPO. Jadi waktu itu saya lihat, wah underwriter buyback, saya ikut beli, nanti juga digoreng. Tapi ya namanya bandar mah bebas ya, saya nggak tahu juga gitu. Kalau saya dikasih tahu ya digorengnya tanggal 21 Februari ya gitu. Nggak usah beli sekarang gitu, bandarnya bisa, kalau gitu ya saya langsung all in-nya tanggal 20 Februari. Cuma saya kan nggak dikasih tahu. Saya cuma tahu sahamnya, jadi lucu sebenarnya ini, karena IPO itu kan kalau dua gambaran besar adalah digoreng kayak brand terus menerus untuk memperkaya pemiliknya dan pelan-pelan dijual icip-icip. IPO kayak brand, kita udah ngerti kayak cuan. Atau IPO pada umumnya ya untuk dibuang aja gitu. Saham mau dibuang ke investor retail, mau dijual ke pahlawan bursa harus dibuat menarik. Cara dibuat menarik adalah digoreng di hari-hari pertama. Kalau pahlawan bursa udah terlihat banyak, udah itu ya tinggal dikarungin. Udah itu ya sahamnya ya udah gocap, delisting. Itu kan siklus pada umumnya saham. Pertanyaannya, saham VKTR ini masuk ke siklus mana? Kan bingung kalau Anda di sini. Dia IPO. Niatnya kan IPO itu kan menjual saham ke publik kan. Publik artinya retail umumnya. Jadi cuman dia malah di buyback sama underwriter. Seakan-akan nggak niat duit. Bahkan retail yang dapat bagian malah disuruh jualan after IPO. Kayak gitu. Di buyback. Mereka seakan-akan nggak punya. Padahal sebelum IPO kan saham punya mereka semua. Kenapa harus di buyback? Kenapa harus dijual di buyback? Itu aneh. Dan nggak digoreng selama beberapa bulan. Nggak digoreng dan baru 2 hari ini digoreng. Baru hari ini dikeluarkan berita bahwa mereka berniat mempercepat pertumbuhan EV. Mungkin selama ini belum niat, kita nggak tahu gitu ya. Cuma mereka punya niat dan yang penting harga sahamnya digoreng. Jadi ini sangat menarik. Jadi barang underwriter sudah banyak sebelum ya. Jadi ini saya ngomong sampai sini. Dan kita lihat 2 hari kenaikan, kita lihat broker-broker yang sudah membeli terlihat mulai jual. Di tengah berita yang disebar secara sepakat, semua berita keluar hari ini walaupun kejadiannya 2 hari yang lalu, sepakat dan KI dan IF yang jualan jadi 2 broker yang banyak jual. Sementara broker-broker yang seharusnya menjadi pahlawan sudah melakukan pembelian seperti YP, XL, PD, GR, XC semua sudah melakukan pembelian. Jadi ini kita lihat kondisi yang sangat menarik di saham ini dan kalau kita lihat barangnya sebenarnya masih banyak ya. Mudah-mudahan kalau mereka bisa beli di average 100, jualan di average 150, 120 kayak gitu. Oh ya di average 110-an, kalau bisa dijual di 200 kan lumayan kan, tambah kaya. Karena kan keluarga besar, ada menantu, itu dan lain-lain yang butuh tentunya butuh kehidupan yang layak. Kita doakan saja supaya sukses. Kembali lagi mobil listriknya sih terserah ya, itu bukan urusan kita tentunya. Lanjut, wah kelamaan, sorry. Ini selanjutnya ALI, ALII. Jadi ini ALI hari ini naik 9,4%, dalam sejak IPO sudah naik dari 272 ke 815, sudah bergerak naik luar biasa saham ini. Dan menarik, saham ini di IPO-kan oleh Ciptadana dan Samuel. Dan ada nama keluarga yang sama yang punya kemampuan luar biasa di bursa saham yang juga di balik keluarga ini. Menarik, ini dari 2 hari ini, bandar minggu ini masih fokus memarkup harga. Jadi 2 hari sepanjang minggu ini broker yang beli paling banyak BK yang jual BQ. Retail masih beli gitu, tapi harga masih naik secara luar biasa saham ini. Tapi hanya minggu ini hanya ada markup. Bandar oper-operan sambil memberikan kesempatan investor retail untuk membeli saham ini. Jadi bandar masih fokus memarkup harga sampai hari ini. Retail sudah mulai berani melakukan buyback dari bandar di average harga 650-an. Jadi ini juga ini yang positif. Jadi waktu IPO 272, sekarang retail udah berani beli di harga 600-an, 650-an bahkan kayak gitu. Saya kalau disuruh milih antara VKTR dan ALI,
dan saya beli hari ini untuk tutup mata 2 minggu ke depan, saya pilih ALI. Tapi dua-dua saham ini menarik. Kalau kita lihat analisa after IPO, kenapa saya milih ALI? Salah satunya, ini salah satu analisa after IPO-nya lagi, saham ini juga di buyback sama underwriter, KI beli 2,8 juta lot after IPO ya, setelah distribusi, after IPO di buyback 2,8 juta lot sampai hari ini. Meskipun kita lihat di harga atas, retail memang sudah mau beli kembali dari saham-saham yang dijual oleh bandarnya, sudah mau di buyback kembali, tapi overall masih kalau di total sejak IPO masih pembeli utamanya underwriter, masih banyak, tapi kalau kita lihat ini aja beli 2,8 juta seminggu terakhir baru jual dalam jumlah kecil ini, masih butuh waktu sebelum masih banyak saham yang perlu dijual ke investor retail sebelum harga sahamnya bisa digerakkan menuju 50. Jadi masih jauh ke gocap, nggak usah buru-buru bilang delisting dulu, masih panjang perjalanan ini. Dan saya yakin dalam 1 minggu ke depan barang ini tidak akan habis selesai langsung delisting, enggak kayak gitu. Dan jangan lupa loh, misalnya salah satu Bakri konglomerat itu adalah konglomerat yang saya ingat saya tidak pernah mendelisting sahamnya. Mereka committed banget, bahkan ada saham namanya Bitel, mungkin nggak tahu ya, banyak anak baru nggak tahu Bitel itu Asia. Saya yakin Anda juga nggak tahu Asia. Jadi beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dulu ada HP namanya CDMA. Mungkin anak baru juga nggak tahu apa itu CDMA. Telepon murah bisa berjam-jam, harga 3.000 atau berapa saya lupa. Itu zaman dulu lalu, zaman purbakala. Dulu perusahaan yang mencetak perusahaannya itu namanya Asia, Bitel, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka kayak gitu. Dan sekarang tentunya perusahaannya sudah nggak ada, HP-nya udah nggak ada, providernya udah nggak ada, semua itu sudah nggak ada, udah masuk dalam museum, tapi sahamnya masih ada. Jadi jangan terlalu khawatir kalau saham grup ini akan delisting, enggak. Biasanya sih enggak kayak gitu. Biasanya hanya paling digocap aja, cuma nggak delisting. Jadi ada satu resiko kekhawatiran yang bisa kita kurangi. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di sini, melihat kayak gini, retail sudah siap membeli berapapun bandar memasang harga ini. Ini salah satu hal yang sangat baik buat bandarnya. Oke, terakhir, saya kelamaan dalam podcast ini, kebanyakan ngomong. Lanjut Unilever. Pendek aja, banyak yang nanya Unilever, hari ini naik 1,12%. Saya jadi banyak pengen ngajar. Jadi Unilever ini salah satu sedikit pembelajaran yang mau sharing. Saat ini banyak investor retail yang mengatakan bahwa beli saham BCA aja, BRI aja pasti akan terus naik. Pasti akan terus buat all time high. Pasti itu mereka lagi merefer 6-7 tahun terakhir. Nggak salah kalau mundur 6-7 tahun terakhir, itu sesuatu yang benar. Saya juga nggak bilang nggak salah Anda membeli saham itu. Nggak salah Anda membeli saham itu. Saya juga bilang kan mayoritas saham saya di saham-saham itu saat ini. Tapi saya membeli itu hanya murni karena pergerakan bandar dan asingnya. Bukan karena saya yakin pasti naik. Kenapa? Salah satu contohnya ini. Istilah pasti itu pernah muncul juga di saham Unilever beberapa tahun yang lalu. Bahkan bukan cuma itu, Unilever, ini grafik tahunan Unilever, itu naik 13 tahun berturut-turut. 13 tahun berturut-turut, Anda lihat di sini, saham Unilever selalu naik. Selalu membuat rekor tertingginya. Pada saat itu dibilang, beli Unilever aja, pasti naik. Mana buktinya? Sejarah membuktikan. Tapi ingat ya, sejarah, kepastian fundamental tidak akan merubah, tidak akan lebih kuat dari hukum kebebasan bandar. Yang tadinya pasti naik bisa jadi pasti turun. Perusahaan yang sama. Anda bilang karena ada masalah keuangannya, salah, itu bohong. Jangan bilang Unilever ada masalah keuangan yang membuat dia jatuh. Karena Anda lihat tertingginya Unilever itu 2017. Anda ini keuangan Unilever net profit 2017 itu 7 triliun. Ketika harganya masih 11 ribuan. Sekarang udah 2.000 kan. Net profitnya 7 triliun. Ketika harganya jatuh di 2018, net profitnya naik sampai 9 triliun. 2019 turun lagi 7,3 triliun, harga turun, tapi tetap lebih tinggi dari 2017. 2020 naik ada di 7,1 triliun, tetap lebih tinggi dari sini.
Jadi jangan asal percaya aja oleh komentator saham yang bilang Unilever turun karena kinerja perusahaannya menurun dan lain-lain. Itu kapan turunnya, kapan kinerjanya turun. Kayak gitu. Jadi ini pembelajaran ya buat itu. Jadi satu adalah yes, harga saham terus digoreng, puji Tuhan, saya juga happy. Kalau ada saham kayak brand semua, saya sangat happy, sangat bagus. Saya mendukung semua orang seperti itu. Cuma saya nggak pernah menjadikan fakta itu sebagai kebenaran yang tidak bisa berubah. Karena satu-satunya yang tidak bisa berubah di bursa saham adalah Bandar Mah bebas. Seperti itu. Kenapa bisa turun? Simpel. Karena dijual ke pahlawan bursa. Di 2017 kepemilikan retail di saham ini cuma 2,1%, di 2024 ini 17%. Naik 7 kali lipat. Itu yang membuat naik ya 7 kali lipat ya, hampir 8 kali lipat, itulah yang buat harga saham Unilever turun. Kayak gitu. Nanti brand kalau kepemilikan retailnya udah 30% hancur juga. Percayalah. Kita nggak usah ngomong perusahaannya apa, nggak penting. Ini kita lihat investor asing, bahkan kalau Anda lihat, investor asing jualannya udah dari tahun 2015. Jualan-jualan dan harga sahamnya 2000. Dan ini saya sedikit spill aja buat teman-teman alumni Foreign Flow meskipun belum dibagikan. Ini adalah sistem analisa Foreign Flow 2.0. Kita analisa di sini. Di sini indikatornya bukan indikator Foreign Flow tapi indikator Foreign Institution, karena setelah saya riset ini lebih akurat untuk menganalisa saham Unilever. Ini pergerakan broker-broker foreign yang institusi kayak gitu, dan partner-partner yang biasa dipakai broker foreign. Kita lihat lagi jualan. Ini yang merah, ini masih terus jualan seiring dengan jatuhnya harga. Dan ini adalah grafik korban flow. Korban flow itu adalah menggambarkan pengorbanan investor retail di saham tersebut. Maksudnya pengorbanan adalah, ya kalau korban flow-nya naik, berarti investor retail lagi banyak berkorban. Ingat, kunci kenaikan harga saham adalah pengorbanan investor retail. Kalau pengorbanan indikator korban flow-nya naik seperti di sini, maka artinya investor retail sedang banyak berkorban. Pahlawan bursa sedang banyak berkorban, biasanya harganya naik. Tapi kalau pengorbanan retail sedang turun seperti di sini, ini indikasi buruk, harga sahamnya biasa turun. Kalau kita lihat di sini, hari ini naik, cuman akumulasi foreign hari ini jauh lebih kecil dari distribusi sebelumnya. Kayak gitu, jadi hanya naik sedikit hari ini akumulasinya, dan pengorbanan retail juga ya hanya sedikit rebound, masih belum bisa dibilang pengorbanan yang signifikan yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Jadi saya pribadi masih menjauh saham ini. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin satu sedikit saham menarik. Ini saya spill aja satu saham menarik. Ini saham menurut saya menarik, akan jadi walaupun saya nggak punya banyak cash, cuman kalau ada saya jual saham besok, ada saham saya laku yang saya jual, saya kemungkinan akan masuk saham ini. Ini saham menarik. Ini ciri-cirinya ini saham yang istilahnya saham berbagi aset. Ini dibandari oleh asing dan ini diakumulasi oleh 3 broker yang bersama-sama, broker elit. Ini broker bersama banget. Ada anak, ada bapak, ada babe, semuanya ngumpulin dalam beberapa hari terakhir saham. Ini saham yang menarik. Kalau Anda lihat indikator korban flow-nya juga, pengorbanan investor retail cukup besar di sini. Cukup besar, dan ini tentunya foreign institusi terus ngumpulin di sini, foreign flow juga terus naik. Seperti itu. Oke, itu aja. Tolong jangan di-spill sahamnya apa, nikmati. Kalau mau beli silakan, diamati ini, nggak dipedulikan pun nggak apa-apa, tapi ini juga saham yang menarik. Oke, sampai sini aja. Maaf kepanjangan karena banyak yang saya ingin ajarkan, dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan saya ada banyak kesibukan yang membuat saya jarang buat podcast ini, tapi semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu. Sampai ini tenang aja, kondisi lagi baik-baik aja, kita enjoy kondisinya, dan sukses selalu buat rekan-rekan semua. See you next time.